Alhamdulillah, semua sehat ya. Well, before we are going to learn for today, let's pray together. Amin. Well, this is the first day of the fourth chapter, so today we are going to learn about the new material. Before we are going to go to the new material, let's take a look on the slide. Well, do you know what kind of food is that? Benar. Ada burger. Ada apa lagi? Ada kentang goreng. Okay, can you mention what kind of the food is that? Junk food, good job. Any others? Fast food? Yes, good job. They are kind of junk food or fast food. Well, in your opinion, what do you think about that kind of food? Okay, Famia, what do you think about this food? Alright, Famia said that junk food is not a healthy food because it contains many sugars and also salt. Besides that, junk food also contains preservative material so that it is not healthy. Oke ya, sepakat ya kalau junk food itu bukan makanan yang sehat. Well, by the way, do you know what things that we are going to learn for today? No? Okay, today we are going to learn about the text that elaborates writer's idea about phenomenon surrounding. Can you guess what kind of text is that? Okay, now we are going to learn about analytical exposition. Setelah pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan untuk dapat menganalisis struktur teks, fungsi sosial, dan unsur-unsur kebahasaan dari beberapa teks eksposisi baik dan benar. Dan yang kedua, menentukan struktur dan fungsi sosial dan unsur-unsur kebahasaan dari beberapa teks analisis secara Okay, what is analytical exposition? Before I'm going to explain more about what is analytical exposition, let's take a look on this video. Junk food is unhealthy, right? Well, what do you get from the video? Is the video contain about persuading arguments? Yes, good job. The video is contain about a persuading argument, such as, I think junk food is not a healthy food. Good job, very good. Now, do you know what kind of text that represent about the arguments? Do you know? Alright. It is an analytical exposition text. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about phenomenon surrounding. Jadi, teks ini adalah merupakan teks argumentatif di mana speaker atau writer menyampaikan idenya atau argumennya mengenai sebuah permasalahan, baik itu isu yang sedang terjadi maupun hal-hal yang ada di masyarakat. Teks ini banyak dijumpai oleh kalangan akademika seperti apa? Seperti jurnal, esai, editorial, dan lain-lain. Now we are going to focus on generic structure of analytical exposition. Jadi, kita bisa melihat bahwa generic structure dari analytical exposition ada 3. Yang pertama, yaitu apa? Ada title. Title di situ ada judul ya, seperti yang kita semua tahu. Kemudian yang pertama, strukturnya adalah thesis. Thesis di situ adalah introducing the topic and indicating the writer's position or the main topic of discourse in analytical exposition. Jadi di situ disebutkan si penulis ini posisinya apa? Dia apakah pro atau kontra pada sebuah isu. Kemudian yang kedua, ada arguments. Pada paragraf argumen biasanya lebih dari 1 paragraf, bisa 2 atau 3 bahkan lebih. Dalam paragraf argumen di situ explaining argument to support the writer position and it must be followed by supporting details. Jadi di situ diterangkan argumen-argumen mengenai topik yang akan dibahas dan kemudian diberikan supporting details atau evidence atau bukti-bukti yang mendukung ide dari penulis. Now we are talking about the language features of analytical exposition. The first language feature of analytical exposition is using mental
pada pemberian ide atau argumen seperti first, second, dan lain sebagainya. Kemudian, using causal conjunction such as consequently, despite, otherwise, and etc. The last is using simple present tense. Pasti semua paham ya bagaimana penggunaan dari simple present tense. Let's see the example of analytical exposition. Kita lihat ya, kita fokus pada paragraf pertama terlebih dahulu. Kira-kira apa yang ada di paragraf pertama? Apakah dalam paragraf pertama menyebutkan writer's position? Benar sekali. Jadi pada paragraf pertama di situ disebutkan posisi writers ini, apakah dia setuju atau tidak setuju mengenai sebuah isu atau sebuah fenomena. We move to the second and the third paragraph. Coba dibaca dengan teliti. Kira-kira apakah paragraf tersebut mengandung paragraf argumentatif atau tidak? Benar sekali. Paragraf kedua dan juga ketiga merupakan paragraf argumen, di mana di situ disebutkan argumen-argumen atau pendapat penulis mengenai sebuah topik permasalahan. Fokus pada kalimat atau paragraf terakhir ya. Kita lihat di situ. Di situ penulis mengulangi apa yang ada pada paragraf pertama, ya kan? Jadi paragraf terakhir itu adalah paragraf reiteration, di mana dia mengulang kembali statement awal pada paragraf pertama atau yang disebut dengan thesis. Baik, ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi. Kita sudah dapat menyimpulkan ya, intinya apa itu analytical exposition, apa itu fungsinya, strukturnya apa, dan juga language feature-nya apa. Nah, sekarang this is your turn. Please open your LMS, e-learning Semangga. Kemudian silakan akses di situ, ada video dan juga beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini setelah kalian mengerjakan, silakan langsung submit pada LMS kalian dan kemudian kita akan menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Oke, time is up ya, sudah selesai ya waktunya, sudah dikumpulkan semua pada LMS-nya. Baik, jika sudah, kita akan mereview sedikit tentang apa yang telah kita bahas hari ini. Kira-kira kita bahas apa sih hari ini? Teks apa yang kita pelajari? Good job, kita mempelajari tentang analytical exposition. Good job. Apa itu analytical exposition? Coba, Rizky, apa Rizky? Oke, good job. Jadi analytical exposition itu adalah teks tentang elaborating someone's idea about a certain issue. Good job. Kemudian, setelah itu kita belajar mengenai apa? Generic structure. Apa itu generic structure? Baik, apa saja yang ada dalam generic structure of analytical exposition? Ada yang tahu? Oke, good job. Ada thesis, ada argumen, ada reiteration. Kemudian, the last one is about the language feature. Apa saja di language feature? Oke, good job. Bagus ya. Jadi saya rasa semua sudah paham mengenai materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Namun untuk pelajaran minggu depan kita tetap mempelajari tentang analytical exposition. Jadi tetap belajar di rumah. Kita akan membahasnya di next week. Oke, that's all for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.